Perkenalkan, nama saya Ardin dengan NIM 222221105, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan review dari jurnal Sistem Pakar untuk diagnosis depresi. Untuk yang pertama itu pendahuluan. Artikel ini membahas pengembangan sistem pakar berbasis kecerdasan buatan untuk membantu psikologis dalam mendiagnosis depresi. Untuk depresi sendiri, depresi adalah gangguan mental serius yang mengaruhi kesehatan fisik dan psikologis serta seringkali sulit dikenali secara dini. Artikel ini ditulis oleh Izzeddin Al-Sawwa, Muhammad El-Kahlout, dan diterbitkan dalam International Journal of Academic Health and Medical Research. Untuk volumenya itu 3, edisi 4, untuk April 2009, halaman 20-27. Untuk nomor 2, ringkasan jurnal. Tujuan utama jurnal ini adalah merancang dan mengembangkan sistem pakar yang mampu mendiagnosis depresi berdasarkan 9 gejala utama seperti kehilangan energi, perubahan nafsu makan, dan gangguan tidur. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman objek SL5 yang memungkinkan representasi pengetahuan berbasis aturan dan objek. Sistem diuji coba oleh psikolog dan hasilnya menunjukkan efektivitas dalam mempercepat diagnosis dan menyajikan rekomendasi perawatan. Lanjut, bagian 3, metode. Metode yang digunakan adalah metode pengembangan sistem pakar berbasis aturan, rule-based expert system. Untuk tahapan metodologis mencakup akuisisi pengetahuan, informasi diperoleh dari psikologi dan sumber terpercaya, kemudian diformalisasi menjadi aturan. Representasi pengetahuan digunakan bahasa objek SL5 yang memungkinkan pemrograman mempresentasikan fakta dan aturan dalam bentuk objek. Pengembangan sistem implementasi dilakukan dengan menggunakan DLP, Embarcadero, RStudio XE6. Metode inferensi. Sistem menggunakan pendekatan logika deduktif berdasarkan kombinasi gejala yang dijawab pengguna secara ya atau tidak. Evaluasi awal diuji oleh beberapa psikolog untuk menilai efisiensi, antarmuka, dan akurasi sistem. Lanjut, bagian 4, kelebihan. 1. Inovasi dalam penerapan sistem pakar untuk gangguan kejiwaan. 2. Penggunaan bahasa pemrograman khusus yang memudahkan perancangan aturan logis. 3. Mudah digunakan oleh pengguna awam karena antarmuka sederhana. 4. Memberikan diagnosis cepat tanpa perlu pelatihan tambahan. 5. Berpotensi menjadi solusi alternatif di daerah dengan keterbatasan tenaga profesional kesehatan mental. Itu bagian 5, kelemahan. Sistem hanya mencakup 9 gejala sehingga belum mencerminkan spektrum penuh dari gangguan depresi. 2. Validasi sistem masih terbatas pada uji coba awal dan belum diuji secara kuantitatif terhadap dataset besar.
Tiga, kurang memperhitungkan faktor individual selain latar belakang sosial atau riwayat medis. Empat, tidak adanya mekanisme pembobotan atau scoring untuk menilai tingkat keparahan. Lima, sistem hanya mendukung diagnosis depresi tunggal, tidak untuk komoditas. Enam, analisis kritis. Artikel ini memberikan pendekatan teknologi terhadap masalah klinis yang serius, yaitu diagnosis depresi secara metodologis. Pengembangan sistem dilakukan secara struktural, namun perlu diperkuat dengan validasi berbasis data medis nyata dan statistik sensitivitas. Artikel ini lebih kuat dalam aspek teknis pengembangan sistem daripada aspek evaluasi klinisnya. Kesimpulan masih bersifat deskriptif dan bergantung pada respon positif dari pengguna awal, bukan dari empirik. Lanjut bagian kesimpulan. Artikel ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemanfaatan teknologi AI di bidang kesehatan mental, khususnya dalam diagnosis depresi. Dengan pengembangan lebih lanjut, misalnya menambahkan pengobatan gejala, pengujian klinis massal, serta integrasi data historis pasien. Sistem ini berpotensi besar digunakan dalam praktik psikologi atau layanan kesehatan primer. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk validasi klinis serta penerapannya pada lingkungan nyata secara luas. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.